Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Freya Basita Suri, dan Yekti Kurniasari akan menjelaskan tentang model direct instruction atau model pembelajaran langsung. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama definisi dari model pembelajaran langsung, yang kedua tahapan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat tujuan, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan. Definisi akan dijelaskan oleh Mbak Yekti Kurniasari. Kepada Mbak Yekti dipersilahkan. Oke, untuk materi pertama ada definisi. Kita mengambil dari dua ahli menurut Nur tahun 1996 dan menurut Arens tahun 2001. Yang pertama ada menurut Nur tahun 1996, beliau mengatakan bahwa model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada menurut Arens tahun 2001, beliau mengatakan a teaching model that is aimed at helping students learn basic skills and knowledge that can be taught in a step-by-step vision. For our purposes here, the model is labeled the direct instruction model, yang artinya sebuah model pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan pengetahuan yang dapat diajarkan langkah demi langkah. Untuk tujuan tersebut, model yang digunakan dinamakan model pengajaran langsung. Dari dua definisi dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya ada tahapan. Tahapan menurut Bruce and Well tahun 1996. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap orientasi. Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru, akan sangat menolong siswa jika guru memberikan kerangka, pelajaran, dan orientasi terhadap materi yang akan disampaikan. Yang kedua ada tahap presentasi. Pada fase ini, guru dapat menyajikan materi pelajaran baik berupa konsep maupun keterampilan. Yang ketiga ada latihan terstruktur. Pada fase ini, guru memandu siswa untuk melakukan latihan-latihan. Peran guru yang penting dalam fase ini adalah memberikan umpan balik terhadap respon siswa dan memberikan penguatan terhadap respon siswa yang benar dan mengoreksi respon siswa yang salah. Yang keempat ada tahap latihan terbimbing. Pada fase ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Yang kelima ada fase latihan mandiri. Pada fase ini, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas 85-90% dalam fase ini bimbingan latihan. Oke, selanjutnya langkah-langkah akan dibacakan oleh Mbak Yekti. Kepada Mbak Yekti dipersilakan. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah, ada 7 langkah di sini. Yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Dalam tahap ini, guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja siswa yang diharapkan. Nomor 2, selanjutnya, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam tahap ini, guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai siswa. Yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran. Dalam fase ini, guru menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh, mendemonstrasikan konsep, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 4 ada melaksanakan bimbingan. Bimbingan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan mengoreksi kesalahan konsep. Selanjutnya nomor 5 ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Dalam tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya atau menggunakan informasi baru secara individu atau kelompok. Yang nomor 6,
menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar, dan mengulang keterampilan jika diperlukan. Nomor 7, memberikan latihan mandiri. Dalam tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari. Oke, selanjutnya ada pada situasi apa sih pembelajaran langsung dapat digunakan? Yang pertama, mengenalkan bidang pembelajaran baru. Ketika guru ingin mengenalkan suatu bidang pembelajaran yang baru dan memberikan garis besar pelajaran dengan mendefinisikan konsep-konsep kunci dan menunjukkan keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut. Yang kedua, mengajari siswa suatu keterampilan. Ketika guru ingin mengajari siswa suatu keterampilan atau prosedur yang memiliki struktur yang jelas dan pasti. Yang ketiga, memastikan siswa menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Ketika guru ingin memastikan bahwa siswa tersebut telah menguasai keterampilan dasar yang diperlukan dalam kegiatan yang berpusat pada siswa, misalnya penyelesaian masalah atau problem solving. Yang keempat, menunjukkan sikap dan pendekatan intelektual. Ketika guru ingin menunjukkan sikap dan pendekatan-pendekatan intelektual, misalnya menunjukkan bahwa suatu argumen harus didukung oleh bukti-bukti atau suatu penjelajahan ide tidak selalu berujung pada jawaban yang tepat. Yang kelima, subjek pembelajaran cocok untuk dipresentasikan. Ketika subjek pembelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan dengan pola penjelasan, pemodelan, pertanyaan, dan penerapan. Yang keenam, menumbuhkan ketertarikan siswa. Ketika guru ingin menumbuhkan ketertarikan siswa dan akan suatu topik. Selanjutnya, kelebihan akan dibacakan oleh Mbak Yekti. Oke, terima kasih. Mohon maaf terputus sebentar tadi. Kelebihan yang pertama, mempertahankan fokus terhadap pencapaian siswa. Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua ada efektif, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur, dan merupakan cara yang paling efektif untuk mengajukan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang ketiga ada mudah dalam menyampaikan poin dan kesulitan. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa, sehingga hal tersebut dapat diungkapkan. Nomor 4, waktu penyampaian relatif singkat. Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh guru. Yang kelima ada merangsang ketertarikan dan antusiasme, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran atau melalui presentasi yang antusias yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme siswa. Oke, selanjutnya ada kekurangan akan dibacakan oleh saya. Kekurangan atau keterbatasan dalam model pembelajaran langsung. Yang pertama, bersandar pada kemampuan siswa.
Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, sulit untuk mengatasi perbedaan. Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang ketiga ada sulit mengembangkan keterampilan sosial, karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang keempat ada kesuksesan strategi pembelajaran bergantung pada guru. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang kelima ada berdampak negatif pada kemampuan siswa. Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi karakteristik model pembelajaran langsung dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Mbak Yekti. Oke, materi terakhir ini kesimpulan. Model pengajaran langsung ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah dari selangkah. Adapun pembahasan tentang aspek-aspek perencanaan model pembelajaran langsung meliputi 1. Merumuskan tujuan pembelajaran, 2. Memilih materi pembelajaran, 3. Melakukan analisis tugas, yang keempat merencanakan alokasi waktu, dan kelima merencanakan pengaturan ruang kelas. Model pengajaran langsung memiliki 5 fase yang sangat penting, yaitu nomor 1, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Ketiga, menyediakan latihan terbimbing. Keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. 5. Memberikan kesempatan latihan mandiri. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.